Selamat pagi, selamat berjumpa lagi buat anak-anak kelas 9 SMP Semundi, dan salam sehat. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika, masih kelanjutan dari persamaan dan fungsi kuadrat. Dan minggu kemarin kita telah mempelajari diskriminan dari suatu persamaan fungsi kuadrat. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran materi fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Dan harapan saya sebagai guru, kalian kiranya sudah mengabsenkan diri melalui WA kelas masing-masing yang telah dipandu oleh wali kelas masing-masing. Untuk itu kita akan mulai proses pembelajaran pagi hari ini mempelajari fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita mohon kasih dari tuntunan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat menjalani tanggal pembelajaran hari ini dengan baik dan seturut kehendaknya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pagi hari ini Tuhan, dalam sukacita kami, di mana kembali Engkau mempertemukan kami dalam satu tugas tanggung jawab masing-masing kami, dalam satu tugas mengajar dan juga dalam tugas belajar. Terima kasih atas perjumpaan hari ini Tuhan, dan terima kasih buat kekuatan kesehatan yang masih terus kami miliki daripada-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohonkan Engkau mencurahkan bagi kami sekalian akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, untuk kami dapat memahami, mengetahui pembelajaran hari ini yang diberikan oleh ibu dan bapak guru kami, sehingga semua yang kami lakukan Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan teristimewa boleh kami aplikasikan dalam kehidupan masing-masing kami yang Engkau percayakan dimanapun kami berada, dan terlebih khusus kami pakai untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semua proses pembelajaran hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Engkau akan terus memberkati kami semua yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menjalani tanggung jawab hari ini dan seturut juga dengan kehendak-Mu. Allah Bapa Terpuji di surga, kami akan memulai pembelajaran hari ini. Terus dampingi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, terus tuntun setiap kami sehingga kami selalu berada di dalam tangan Kuasa-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami inginkan ke dalam tangan Kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, sampai dengan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami terdapat doa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam materi persamaan kuadrat dalam materi yang baru, yaitu fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Ya, anak-anak sekalian, tentunya kalian masih semangat walaupun kalian hanya mengikuti proses pembelajaran dari rumah masing-masing, tapi tidak akan mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ini biar Bapak Guru, dan selamat berjumpa dan salam sehat, serta selamat belajar buat anak-anak sekalian. Kompetensi dasar dalam mempelajari fungsi kuadrat hari ini, kita diharapkan dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya, dan kompetensi dasar untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menggunakan konsep
diskriminan dan juga konsep persamaan kuadrat untuk mengatasi permasalahan persamaan kuadrat. Kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemaktoran, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dengan rumus ABC, menggunakan konsep diskriminan dalam pemecahan masalah persamaan kuadrat, menggunakan rumus jumlah dan sekali akar-akar persamaan kuadrat, menentukan sifat akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadrat. Ya, kita lihat apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata atau bilangan real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fungsi X atau sama dengan Y, di mana fungsi X itu atau Y itu adalah persamaan dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai A, nilai B, nilai C itu adalah koefisien, dan syarat utama bahwa koefisien A itu tidak boleh sama dengan 0. Boleh negatif, boleh positif, tapi untuk 0 tidak bisa. Ya. Sekarang kita akan melihat grafik fungsi kuadrat. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola, baik itu parabola terbuka ke atas maupun parabola yang terbuka ke bawah. Parabolanya kalau terbuka ke atas berbentuk huruf U, dan parabolanya jika terbuka ke bawah membentuk huruf N. Cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Untuk melukis grafik fungsi kuadrat yang persamaannya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Hal ini didapat apabila Y atau fungsi X itu sama dengan 0. Jadi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Apabila akar-akarnya, yaitu setelah dikerjakan didapat nilai X1 dan nilai X2, maka titik potong dengan sumbu X ialah X1,0 dan X2,0 jika nilai X nya ada 2. Kemudian ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan yang akan dipelajari. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di dua buah titik, ada X1 dan ada X2, sehingga menjadi X1,0 dan X2,0. Syarat yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X, di X1 sama dengan berapa dan sumbu Y nya sama dengan 0. Jika diskriminannya lebih kecil dari 0, grafiknya tidak akan memotong sumbu X. Kemudian kita harus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tadi titik potong dengan sumbu X, kan titik sumbu Y. Hal ini dapat apabila X nya 0. Jadi nilai Y sama dengan C. Kenapa? Jika X nya 0, nilai Y sama dengan C, karena persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika X nya 0, berarti A kali 0 kuadrat sama dengan 0, B kali 0 juga sama dengan 0. Berarti nilai AX kuadrat dan BX itu habis, hilang karena nilai X nya adalah 0. Sisa Y sama dengan C, Y sama dengan C, sehingga didapat bahwa nilai C itu adalah nilai konstanta. Jika nilai X itu sama dengan min B per 2A, sehingga untuk menentukan kuadrat titik balik atau titik puncak, fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah B sama C dapat diberi bentuk Y sama dengan nilai A
kalikan dengan X ini ditambah diskriminant B per 2A pangkat 2 ditambah nilai diskriminant dibagi dengan negatif 4A. Ini persamaan menentukan koordinat balik atau titik puncak. Parabolanya mempunyai titik balik minimum dengan koordinat negatif B per 2A, diskriminant per negatif 4A. Yang ini adalah X, yang ini adalah Y, sumbu Y. Menghubungkan semua titik sehingga bentuk parabola. Kita lihat contohnya. Gambarkanlah suatu grafik fungsi X di mana X kuadrat kurang 6X tambah 5 dengan domain. Ingat, ada kata domain. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range tulisannya adalah daerah hasil yang ini. Ketahui domainnya, daerah asalnya adalah himpunan semua X di mana negatif 1 lebih kecil atau sama dengan X dan X ini lebih kecil atau sama dengan 7. Nilai X ini anggota bilangan real. Kita coba membuat tabelnya. Nilai X nya ini mulai dari negatif 1 karena lebih kecil atau sama dengan masuk negatif 1 sampai nilai X ini lebih kecil atau sama dengan 7 ini. Positif 7. Nilai ini ditulis di bawah ini, kemudian nilai negatif 6X ditulis ini, dan positif 5 ditulis ini, sehingga sumbu X semua yang ini dan sumbu Y semua yang ini. Kita lihat, jika 1 tambah 6 tambah 5 itu sama dengan 12. Di mana dapat 6, di mana dapat 0? Karena negatif 6 kali X, negatif 6 kali negatif 1 positif 6, negatif 6 kali 0 hasilnya 0, dan seterusnya, sehingga dapat sumbu X nya negatif 1, sumbu Y nya 12. Jadi kapan jika X nya 0, berapa Y nya? Itu berarti X nya 0, Y nya 5. Dan kapan nilai Y sama dengan 0, X nya itu berapa? Kalau Y sama dengan 0, berarti pada saat titik X sama dengan 1 dan titik X sama dengan 5. Mari kita lihat. Jika kita menggambarkannya dalam suatu grafik, kita menggambarkannya menggunakan kertas berpetak atau diagram kartesius. Yang ini sumbu Y dan ini sumbu X. Kita masukkan titik-titiknya. Katanya titik ini negatif 1,12 benar. Ini kalau 0, 0,1234. Berarti kalau X nya 0, Y nya 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Ini lihat, nilai X nya 1 dan nilai X nya 5 pada saat Y nya 0, X nya 1 dan X nya 5 pada saat nilai Y sama dengan 0, melekat di sumbu X. Sehingga kalau saya tarik garis di tengah-tengah ini merupakan sumbu simetri. Kalau kita lipat ini ke sini, dia akan melipat di sini, titik ini akan melipat di sini, begitu pula dengan titik ini dan seterusnya, sehingga didapat pada saat dia koordinat titik baliknya itu pada saat tanda X nya itu 3 dan Y nya negatif 4. Dari tabel ini sudah bisa ditentukan mana koordinat titik baliknya. Kita lihat,
Dia bilang 3, negatif 4. Kita lihat ke sini 1, 2, 3, 4. Ke kiri dari 3 itu ada 4 satuan. Ke kanan dari 4 juga ada 4, 3 ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Berarti inilah yang merupakan koordinat atau sumbu simetri. Dan koordinat titik baliknya pada saat x nya 3, y nya negatif 4, dan seterusnya. Cara menggambarkan grafik dalam persamaan kuadrat. Titiknya semua diikuti yang sesuai dengan tabel yang terdapat, sehingga hal-hal yang diperlukan dalam menggambarkan suatu grafik, pertama yang membuat dia nol fungsinya pada saat x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Persamaan sumbu simetri parabola pada saat nilai x sama dengan 3. Nilai maksimum atau minimum pada saat fungsi x nya atau y nya negatif 4, itu nilai minimum. Titik puncak parabola atau koordinat titik balik dia pada saat x nya 3 dan y nya negatif 4. Daerah satu fungsinya itu diperoleh dari negatif 4, lebih kecil atau sama dengan x, dan x lebih kecil atau sama dengan 12. Coba kita perhatikan anak-anak, kita lihat. Kita lihat ya, di mana daerah hasil fungsi itu dikatakan negatif 4 dan 12. Katanya mulai dari negatif 4 sampai positif 12 itu merupakan daerah hasil fungsinya. Kita lihat negatif 4 sampai 12, berarti dia ada di sini negatif 4 sampai di sini. Ini daerah hasil fungsinya semua. Jadi yang ada dalam sini itu merupakan daerah hasil fungsinya yang dikatakan negatif 4 sampai positif 12. Ada soal, nilai fungsi x itu sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 10. Dan pertama kita lakukan adalah menentukan titik dengan sumbu x untuk fungsi x sama dengan y atau sama dengan 0. Kita ubah nilai ini, kita ganti dengan 0, sehingga persamaan menjadi x kuadrat kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, didapat x kurang 5 dikali x kurang 2 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Berarti negatif 5 nya pindah ke kanan menjadi 5 tambah 0 atau 5. Begitu pula dengan x kurang 2, itu negatif 2 nya pindah ke kanan sehingga mendapat positif 2. Jadi nilai akar-akarnya x1 nya 5, x2 nya sama dengan 2, sehingga titik potong dengan sumbu x 2,0 dan 5,0 yang tadi saya bilang. Kemudian titik potong dengan sumbu y. Kalau sumbu y pada saat x sama dengan 0 dimasukkan, kalau x sama dengan 0 berarti 0 kuadrat kurang 7 kali 0 tambah 10 berarti sama dengan 10. 0 tambah 0 tambah 10, sehingga titiknya menjadi 0,10 atau 0, c atau sama dengan 0,10. Sumbu simetri. Sumbu simetri dibilang rumusan di depan tadi negatif b per 2a. Dari persamaan soalnya b nya itu adalah negatif 7, jadi min negatif 7, min jadi positif 7 dikali 2a.
2 kali 1, A nya 1, berarti 2 kali 1 2, 7 per 2 disederhanakan menjadi 3/2. Kemudian nilai ekstrimnya, Y sama dengan negatif diskriminan per 4A. Nilai diskriminan kemarin kita sudah pelajari bahwa itu adalah min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Berarti dimasukkan min B kuadrat itu min 7 kuadrat dikurang 4 kali A 1 kali C positif 10. Negatif 7 kuadrat itu 49. Ada negatifnya. Negatif 4 kali 1 kali 10. Negatif 4 kali 1, negatif 4 kali 10, negatif 40. Sehingga utangnya 49, uangnya 40, total semua utangnya 49, utangnya 40, total semua menjadi 9. 9 dikurang 4, negatif 9 kurang 4 menjadi negatif 9 per 4 atau negatif 2/4. Itu nilai Y nya. Nilai X nya tadi sudah dapat 3/2, Y nya negatif 2/4. Berarti titik baliknya 3x kuadrat kurang 2x kurang 2/4. Pertanyaannya, bagaimana sumber simetrinya? Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kalau nilai A nya lebih dari 1 atau mulai dari 1, berarti dia terbuka ke atas. Nah, kita lihat tentunya grafiknya, iya, dia terbalik, sehingga dia mempunyai nilai titik balik minimum pada saat nilai X nya 3/2, Y nya negatif 2/4. Pada saat titiknya X nya 2, Y nya 0, dan juga X nya 5, Y nya 0. Pertanyaannya, mana daerah hasil fungsinya? Daerah hasil fungsi adalah ini, negatif 2 lebih kecil atau sama dengan Y, dan Y lebih kecil atau sama dengan 10. Kita lihat soal yang lain. 3x kuadrat kurang 10x tambah 9 dan negatif 2x kuadrat tambah 12 kurang 20. Kita perhatikan untuk soal yang pertama, titik potong dengan sumber X nya itu sama dengan 0, dimasukkan nilai diskriminannya min B kuadrat kurang 4AC. Jadi min B nya 10, min B 10 kuadrat 100 kurang 4 kali 3 kali 9 sama dengan 108. 100 kurang 108 negatif 8. Nilai negatif 8 lebih kecil dari 0, berarti karena dia lebih kecil dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y sama dengan X nya 0, jadi Y nya sama dengan 9. Karena 3 kali 0 kuadrat kurang 10 kali 0, sehingga didapat menjadi 9. Y nya 9, X nya 0,9. Titik potongnya. Sumbu simetri X min B per 2A min 10 min per 2 kali A, 2 kali 3 6, min kali min berarti positif 10 per 6, FEB nya 2, jadi 5 per 3. Nilainya sama dengan 1, 2 per 3. Nilai ekstrimnya Y sama dengan negatif diskriminan per 4A. Tadi sudah dapat D nya itu negatif 8. Negatif 8 per 12 menjadi positif 8. 8 per 12 disederhanakan dengan FEB 4, 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3, 2 per 3. Berarti titik balik minimumnya karena ekspresinya 1/2, 1 2 per 3, 2 per 3. Ini gambar grafiknya. Ya, demikian pertemuan kita di pagi hari ini.
untuk hari ini Bapak Guru belum memberikan tugas. Nanti esok hari pertemuan yang kedua dalam minggu ini baru kita mendapat tugas. Ingat, kita sudah mempelajari 2 bab, dan setelah ini materi semuanya kita akan menghadapi atau mengadakan ulangan harian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, selalu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker jika keluar rumah, dan terkhusus selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Terus pelihara kesehatan sehingga kita terbebas dari pandemik COVID-19 ini. Salam.